Salam, puji Tuhan, kembali lagi mengawali hari ini adalah hari Senin, ya, tanggal 5 Juli, ya, di pertengahan tahun ini, ya, sebelum pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, saya mengajak teman-teman kita renungkan satu ayat firman Tuhan yang bisa memberikan kekuatan, memberikan spiritual buat pagi hari ini sebelum kita memulaikan segala aktivitas. Mari saya mengajak kita buka firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 15. Sorry, bukan 1 Yohanes, Injil Yohanes 15 ayat 15, satu ayat saja. Ya, saya akan bacakan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Haleluya. Nah, pagi hari ini ada 3 hal yang saya perlu sampaikan. Tadi kita sudah belajar firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 15 ayat 15 berkata bahwa aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang Tuhan kerja. Ya, apa yang Tuhan kerja. Hamba ini adalah berbicara tentang, dalam bahasa aslinya adalah doulos. Doulos atau pembantu. Ya, kita adalah hamba Tuhan, kita adalah pembantu. Nah, oleh karena itu pagi hari ini saya menyampaikan ada 3 hal. Yang pertama, kita menjadi hamba Tuhan, ya, ada 3 proses, ada 3 jenjang yang Tuhan akan mengangkat kita ketika kita setia kepada pekerjaan Tuhan, ketika kita setia dalam perkara Tuhan. Hal yang pertama, Tuhan angkat kita menjadi hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengangkat kita menjadi sahabat karib. Ya, kalau tadi berbicara tentang hamba Tuhan, ya, atau pembantunya, ya, jadi ada proses. Hamba Tuhan ini berarti, ya, kalau diibaratkan di dalam pembantu itu, ya, hamba itu tidak memahami, ya, tidak tahu apa urusan-urusan penting buat tuannya. Ya, kita masih disebut hamba. Ya, karena itu ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan mengangkat kita. Yang kedua adalah menjadi sahabat karib. Sahabat karib ini, ya, kita bisa tidur satu tempat tidur atau makan satu piring. Ya, khusus yang sejenis ya, yang beda jenis itu saya tidak katakan demikian. Yang sesama jenis bisa tidur satu tempat tidur atau makan satu piring. Ya, menjadi sahabat karib, ya. Yang ketiga adalah kita diangkat menjadi anak. Diangkat menjadi anak, ya, seperti di dalam Yohanes, ya, Yohanes pasal 1. Saya akan bacakan Yohanes pasal 1 ayat 12. Ya, saya akan bacakan Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ya. Jadi, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, ini garis bawah. Yang ketiga adalah kita menjadi anak-anak Allah. Kalau kita sudah menjadi anak Allah, tadi yang pertama adalah kita disebut hamba. Ya, jadi kita harus disebut diangkat. Jenjang yang pertama adalah kita menjadi hamba. Yang kedua kita menjadi sahabat.
Ya, seperti tadi saya sudah jelaskan, kalau menjadi sahabat bagaimana. Sahabat karib adalah teman baik, kita bisa curhat ya, tetapi tidak semua, karena kita masih status sahabat ya. Dan yang ketiga, kita diangkat menjadi anak. Anak berarti status anak berarti sudah sah ya, sudah bisa memiliki ahli waris ya. Segala harta orang tua atau bapaknya satu kali saat ya orang tua sudah meninggal, pasti anaknya mengambil ahli waris atau memiliki ahli waris itu menjadi hak milik, karena dia adalah anak, disebut anak, sudah sah menjadi anak. Karena itu semua rahasia-rahasia akan diberitahu kepada anaknya. Nah, luar biasa pagi hari ini. Mari, ada 3 proses jenjang, ada 3 proses jenjang ini ya kita harus lewati. Yang pertama, kita menjadi hamba Tuhan. Yang kedua, kita menjadi sahabat. Dan yang ketiga, kita diangkat menjadi anak. Wow, kalau kita sudah menjadi anak, maka kita punya hubungan yang karib dengan Bapa di sorga. Maka saya percaya pagi hari ini saya tidak berbicara tentang ahli waris kerajaan dunia, tapi saya berbicara tentang ahli waris. Kita akan menerima ahli waris kerajaan Allah, kerajaan sorga. Sebab Tuhan berkata bahwa apa yang aku ikat di dunia akan terikat di dunia, dan apa yang terlepas di sorga akan terlepas. Wow, haleluya. Kuasa itu Tuhan akan memberi, tetapi kita tidak bisa berhenti. Kita terus menerus menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah berarti status anak Allah. Apa sih tentang anak Allah? Berarti ciri-ciri apa yang Bapa kerjakan itu juga anak kerjakan. Ya, jadi Bapa kerjakan lain terus anak kerja lain, itu tidak disebut anak, karena bertentangan dengan buah. Ya, buah mangga pasti tidak jauh dia jatuh dari sekitar, dari areanya. Tidak mungkin buah mangga itu dia punya buah itu jatuh di tempat lain. Itu lain cerita. Karena itu kalau kita menjadi ahli waris, kita menjadi anak Allah, maka otomatis apa yang Bapa kerjakan itu juga yang anak kerjakan. Karena itu firman Tuhan berkata, Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 30 itu berkata, Bapa dan aku adalah satu. Nah, saya percaya Bapa dan anak. Karena itu ya semoga firman pagi hari ini teman-teman, sahabat ya, bahkan di luar sana bisa mendengarkan ini, bisa mengambil hikmah dan mengambil keputusan menjadi ada 3 jenjang ini. Jadi kita nggak mungkin langsung jadi anak. Pasti kita diproses dulu menjadi hamba, menjadi pembantu. Yang kedua, kita menjadi sahabat karib. Ya, sahabat karib yang seperti tadi saya sudah jelaskan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kita diangkat menjadi anak. Haleluya, luar biasa pagi hari ini. Semoga firman ini memberkati pemirsa dimanapun berada. Ya, biarlah firman ini menjadi remah dan mempraktek kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, salam. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di lain waktu. God bless.